Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat ini, saya akan menerangkan kembali materi hukum pidana yang telah disampaikan oleh dosen saya yang bernama Ibu Prof. Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta Bapak Dr. M. Rendi Adidayandi SHMH. Bab 3, Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Yang pertama, sejarah berlakunya KUHP di Indonesia. Berasal dari WVS Belanda melalui pasal 75 RR junto pasal 131 IS sejak 1 Januari 1918 berubah menjadi WVS NI. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 WVS NI berubah menjadi KUHP. Alasan diadakannya pembaharuan KUHP yang pertama alasan politis, yang kedua alasan sosiologis, yang ketiga alasan praktis, dan yang keempat alasan adaptif. Berikut adalah cara-cara yang dilakukan oleh KUHP atau cara-cara melakukan pembaharuan KUHP. Di antaranya ada cara-cara kriminalisasi, yang kedua cara dekriminalisasi, yang ketiga cara rekriminalisasi, yang selanjutnya ada depenalisasi, dan yang terakhir mitigering. Dan selanjutnya ada metode pembaharuan KUHP. Yang pertama evolusi atau evolusionis, yang kedua kompromis, dan yang terakhir global. Berikut ada alasan-alasan mengapa diadakannya pembaharuan KUHP. Yang pertama, yang tadi alasan politis. Alasan politis ini karena Indonesia sudah merdeka gitu. Oleh karena itu sudah sewajarnya kalau memiliki KUHP yang sifatnya nasional gitu. Yang berikutnya ada alasan sosiologis. Alasan sosiologis ini ada maksudnya tidak sesuai dengan nilai budaya gitu. Karena kan ini warisan kolonial Belanda yang dipakai di Indonesia dan dijadikan sumber hukum di Indonesia. Gitu. Yang berikutnya ada alasan praktis. Alasan praktis di sini maksudnya adalah bahasanya sulit dimengerti karena sebab KUHP ini adalah serapan dari bahasa Belanda yang ketika itu diterjemahkannya seadanya gitu. Yang kemudian ada alasan adaptif, tidak menyesuaikan dengan asas hukum internasional gitu. Jadi sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia, Indonesia wajib memperhatikan asas-asas dan nilai-nilai yang sifatnya universal secara internasional gitu. Dan memasukkan asas ini dan memasukkan asas dan nilai tersebut ke dalam KUHP yang nanti akan berlaku gitu. Dan berikut ada beberapa cara-cara melakukan pembaruan KUHP seperti yang tadi saya sebutkan. Yang pertama kriminalisasi. Apa sih itu? Kriminalisasi suatu proses pembaharuan di mana suatu perbuatan tadinya bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, tetapi karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang dapat dipidana atau penciptaan delik baru. Jadi simpelnya dari biasa menjadi dipidana gitu. Kemudian ada dekriminalisasi.
Apa itu dekriminalisasi? Itu suatu proses pembaruan yang tadi suatu perbuatan itu dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang tidak dapat dipidana atau dalam artian memandulkan delik gitu. Jadi singkatnya dari perkara pidana menjadi biasa atau tidak dipidana gitu. Dan kemudian ada rekriminalisasi, yaitu suatu perbuatan yang tadinya dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi tidak dipidana, kemudian karena perkembangan masyarakat pula maka perbuatan tersebut menjadi dapat dipidana kembali. Jadi asalnya ada perkembangan dalam masyarakat itu si terdakwa ini dapat dipidana, terus ada perkembangan masyarakat setelah diolah ternyata tidak dapat dipidana, dan setelah ditelusuri lagi oleh masyarakat, oh ternyata ini masuk dapat dipidana lagi gitu. Ini namanya rekriminalisasi. Kemudian ada depenalisasi, suatu proses yang tadinya perbuatan itu dapat diancam pidana, kemudian ancaman pidananya hilang dan masih dimungkinkan untuk diganti dengan sanksi lainnya gitu. Jadi singkatnya alurnya dipidana lalu diberi sanksi administrasi gitu. Jadi memilih antara mau hukuman penjara atau dikurung atau dengan denda membayar administrasi gitu. Digantikan gitu. Asalnya hukumannya kurungan digantikan oleh bayar administrasi atau denda lah, seperti itu simpelnya gitu. Dan kemudian ada mitigring gitu. Apa mitigring itu? Suatu proses pembaruan yang tadinya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum yang berat diganti menjadi sanksi yang lebih ringan gitu. Contohnya ada terpidana ini dipidana mati karena ada suatu proses atau ada sebab, maka si terpidana ini diringankan hukumannya menjadi pidana seumur hidup atau diganti gitu. Sekian yang dapat saya jelaskan. Sebelumnya mohon maaf bila ada kata-kata yang menyinggung atau dan lain sebagainya, dan mohon maaf bila dalam berkata-kata saya sedikit terbata-bata karena saya masih belajar gitu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.